Halo semua, kembali bersama Golden Boots. Oke guys, gua nggak jadi diri gue sendiri guys di unboxing kali ini. Jadi sesuai dengan judul dan udah lu lihat juga kotaknya, yang nggak biasa ya kan? Kenapa nggak biasa? Karena biasanya unboxingnya Golden Boots itu selalu betul-betul paket baru datang dan baru gue buka ketika gue rekam video gitu kan. Tapi untuk yang kali ini Mills Troya ini ya kan, udah gua buka guys, udah gua lihat juga isinya kayak apa. Ya seperti yang gue bilang tadi, gua seperti nggak menjadi diri gua nih di unboxing kali ini. Kenapa? Ada alasannya guys, tenang, ada alasannya. Yang pertama adalah ketika gua kedatangan paket ini ya, paket ini tuh besar banget gitu, si boxnya ini besar banget. Gua tuh ketika datang tuh masih kayak, wah kok boxnya kayak gede ya gitu. Terus gue kayak oke lah, gue coba ambil box specs LS Reborn gue yang baru gue unboxing juga. Terus gue bandingin ya kan, kayak box specs kayak kecil banget ya kan, kelihatan banget nih kayak kecil banget gitu. Ini ini segede apa sih gitu ya, sepatunya segede apa sih. Perasaan gue, size gue juga yang gue order size normal gue gitu, bukan yang ini banget. Oke lah, sampai di situ gue masih kayak, ya udahlah, mungkin memang boxnya box yang gede udah gitu kan. Gue masih kayak biasa aja gitu. Terus gue penasaran gitu, sambil apa ya, sambil lagi santai-santai lah gitu, gue tiba-tiba teringat yang pernah lokalan kasih box gede itu, gue kayaknya pernah juga tuh. Ya betul banget, apalagi kalau bukan sepatunya Cap ya kan, H23 Sport, sepatu yang untuk saat ini sedang menghilang nih dari peredaran ya kan. Ketika gue ambil box ini ya kan, gue samping-sampingin juga masih kalah gede guys. Box ini masih kalah gede gitu ya, masih ada selisih. Oke lah, kalau dari tingginya ini lebih tinggi sedikit lah ya, tapi kalau dari lebarnya tetap lebaran ini guys. Jadi kalau gue gini ini tuh kelihatan kan, pasti dari kamera ya kelihatan lah, ini tetap lebih lebar gitu. Panjangnya mah sama, kalau yang ini cuman lebih lebar gitu kalau dibandingin sama si spek tadi ya. Of course lah, spek paling kecil gitu ya kan, paling kecil banget gitu. Gue jadi kayak ups jatuh guys. Gue langsung kayak, wah gila, ini apa sih isinya, penasaran banget gue gitu ya kan. Ya udahlah, akhirnya gue udah nggak tahan lagi, udah nggak sabar lagi, gue buka gitu. Dan yang kedua, gue penasaran, pengen pegang gitu ya kan. Memang ketika ngelihat, kita kan sering banget ya ketika ngelihat sepatu itu, kalau digambar di video orang gitu kayaknya gila ya, rumput tetangga itu jauh lebih hijau. Itu bagus banget gitu ya, warnanya bagus, bahannya juga, materialnya juga kayak bagus gitu kan. Sampai kita akhirnya benar-benar ngerasain megang gitu ya, baru kita kayak oh gitu ya, ada momennya gitu ya kan. Nah, jadi faktor yang kedua adalah gue udah nggak sabar, penasaran banget. Dan gue sebelum bisa unboxing, maksud gue belum bisa ngerekam video unboxing karena kesibukan offline gue ya, maksudnya kesibukan kerja gue gitu. Jadi gue akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa lah, kali ini gue mengalahkan diri gue gitu ya kan, dan gue buka aja ini paket. Tapi tenang guys, tenang, gue tetap akan memberikan penilaian jujur versinya gua gitu kan, yang sudah biasa kalian tonton juga gitu ya. Disclaimer lah ya, ini adalah penilaian dari gua gitu kan. Jadi ya first impression gua bisa jadi berbeda dengan first impression lo gitu ya. Dan nanti lengkapnya sendiri ya lo bisa lihat ketika gua playtest. Nah, sepatu ini sendiri udah dapet jadwal playtest guys. Jadi hari Minggu ini insya Allah gua akan ada game bersama kawan-kawan Nimo. Dan ya kawan Nimo, seperti biasa bakalan ada video. Jadi game hari Minggu nanti akan main di kawasan GBK, tapi bukan di stadion utamanya, di lapangan B ya kalau nggak salah. Dan gue akan ngebawa ini dan si Reborn untuk gue playtest. Tapi gue nggak mau ngebandingin lah ya, gue cuma akan memberikan feel pengalaman gue lah gitu. Tapi nanti ya, nanti. Jadi kita bahas dulu nih tentang produk ini. Jadi sepatu ini sendiri, Troya ini sendiri, udah gue singgung juga tadi, adalah sepatu bola pertama yang dikeluarkan oleh Mills. Harganya sendiri mungkin lu udah banyak juga yang tahu. Jadi ini di range 349.000 harga retailnya.
ada beberapa diskon yang bisa lo dapat kalau lo beli di toko-toko tertentu ya. Dan bagi gue sendiri ya, Mills ini produk pertamanya dengan bandrol 349.000 itu, dengan kondisi market saat ini gue sih mengkompitnya apa ya, bukan mengkompit ya, gue membayangkannya Mills ini masuk di pasarnya NKAI gitu ya, dimana NKAI juga udah meluncurkan produknya ya mungkin 3 bulan lebih awal lah daripada Mills ya, atau 2 bulan lebih awal daripada Mills. Dan gue sendiri udah pakai NKAI, udah gue unboxing, udah gue review, dan ya let's see ya ketika gue first impression produk ini gimana sih kira-kira pendapat gue nanti di akhir ya kan. Oke guys, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung aja gue buka. Jadi memang boxnya ini besar sekali guys, boxnya ini besar sekali, dan ya yang jelas dengan box besar ini ya at least sepatu lo nggak sumpek-sumpekan ya kan di dalam. Gue keluarin dulu sepatunya. Terus ini ada kertas pembungkusnya yang niat karena di print Mills, dan ada silika gel juga. Itu aja isi dari boxnya. Oke, gue mau bahas sedikit dulu tentang boxnya ya sebelum gue ke sepatunya ya. Jadi gue ambil size 43 guys. Jadi ada size tagnya di sebelah sini 27,7. Secara sizing sendiri menurut gue mirip sama sizingnya Ortus ya kan. Let's see lah ya, kira-kira nanti gimana. Terus dia ya di depannya ada logo Mills, sebelah kiri ada logo Mills, sebelah sini ada sepatu, depan sini ada Mills dan tulisan, di belakang ada website, dan di bawahnya ada barcode dan ininya Mills. Oke, sekarang kita keluarkan sepatunya. Jadi Mills ini sendiri guys, sebelum gue masuk ya ke sepatu, Mills ini sendiri meluncurkan 3 colorway untuk Mills Troya ini. Yang pertama ada magenta yang agak purple, agak pink gitu, lalu yang white silver, dan yang orange black gitu ya. Gue sendiri sebenarnya lebih suka ngelihat yang white silver itu ya, lebih cakep kalau digambar gitu. Walaupun nih ketika gue lihat ini kemarin ya, ketika gue buka pertama kali, ternyata nice juga ya. Ini nice loh, begitu lu lihat beneran gini itu kayak apa ya, nggak umum gitu ya kan, maksudnya kayak nggak umum tapi nggak norak gitu loh. Gimana sih, kayak ya oke lah, keren lah gitu ya kan. Oke, first impression gua sih cukup kaget sebenarnya dengan bahan yang digunain ini ya. Jadi si bahan material uppernya ini sendiri bagi gua guys seperti mengingatkan gua akan sesuatu gitu ya, akan sepatu apa gitu, tapi gua nggak bisa ingat gitu ya. Dan kalau misalkan apa ya, gua kasih gambar lebih detail ya kan tentang uppernya ini sendiri. Ntar gua keluarin dulu ya. Upper ini sendiri agak kayak bertekstur gitu loh, kayak kulit jeruk gitu ya kan, yang ya agak-agak keset gitu ya. Dan Mills sendiri mempunyai teknologi khusus yang dia sematkan di uppernya ini guys. Apa teknologinya? Namanya adalah Exoskin. Nah, apa itu Mills Exoskin ini sendiri guys? Jadi Mills Exoskin ini sendiri adalah teknologi upper yang digunakan oleh Mills Troya ini berbahan sintetik yang ringan ya kan, diklaim kuat, dan diklaim juga oleh Mills itu akan meluk atau memberikan proteksi pada kaki secara maksimal. Dan memang Exoskin ini didesain untuk pemain yang memiliki mobilitas yang tinggi gitu ya. Jadi mobilitas yang tinggi itu sendiri bagi gua adalah sebuah keyword ya kan. Mobilitas yang tinggi identik dengan pemain yang punya akselerasi, yang punya kecepatan gitu. Jadi ini ya, since Mills sendiri belum nyantumin secara khusus tipenya sepatu ini apa gitu ya, ya asumsi gua adalah yang lihat bentuk juga ini seperti sepatu speed gitu ya kan, sepatu speed yang dikeluarkan oleh Mills gitu. Dan yang menarik bagi gua tadi adalah berbahan sintetik ringan kuat ya kan, dan memberikan proteksi, memeluk kaki gitu ya ketika lo pakai. Jadi gue sedikit penasaran gitu ya,
untuk makainya kira-kira betul nggak sih klaim yang dilakukan oleh Mills bahwa ini bisa memeluk kaki, bahkan bakalan menjadi terobosan yang sangat baik gitu ya kalau misalkan ketika lo pakai memang kerasa grip gitu ya. Memeluk itu kan bahasa guanya adalah grip gitu ya. Dan yang cukup surprise bagi gua adalah sebenarnya ini guys. Jadi ini tuh kalau lu pegang ya, kalau lu pegang gini tuh kayak tebel, memang bahannya tuh kayak tebel gitu ya. Tapi ketika gua dari dalam itu pegang ini tuh nggak terlalu tebel gitu loh. Jadi ya mungkin apa yang Mills bilang di teknologi exoskin ini adalah ya itu tadi ya, terlihat tebal tapi ternyata ketika dipegang dalam itu nggak tebel gitu. Jadi ya menarik gitu ya buat ditunggu apakah benar-benar seperti klaimnya gitu ya kan. Dan yang kedua yang gue suka banget jelas dari sepatu ini adalah lidahnya yang terpisah, dan lidahnya ini cukup unik guys. Jadi kalau lo lihat ya di bagian lidahnya ini dia ada sedikit corak ke dalam gitu ya. Mungkin ini untuk menunjang kaki lo ketika lo keluar masuk sepatu ini akan lebih mudah gitu. Walaupun menurut gue kalau udah lidah terpisah ya pasti mudah lah gitu. Nah kalau gue lihat sendiri ya, ini memang mungkin karena warnanya sendiri ya, warna orange dengan patternnya ini yang sedikit abstrak bagi gua belum bisa nangkep apa sih kira-kira ini patternnya ini kayak, apakah ini mengambil inspirasi dari Troya tersebut ya kan, apakah gimana ya, gua belum bisa juga. Cuman yang gua lihat di sini sih sebenarnya ini menurut gue ya nggak selebar sepatu speed kayak Legion atau Specs ya, tapi nanti kita lihat lah ya ketika gua pakai ya. Terus lidah tadi sudah terpisah. Nah di bagian heelnya nih guys, kalau gue pegang busanya sendiri sebenarnya nggak sebanyak yang biasa gua raba ya kalau kayak di produk yang lain gitu. Ini agak lebih tipis dan dia cenderung flat di bagian bawah sini, walaupun tetap ada sedikit coak lah seperti si LS Reborn, tapi dia coaknya tuh nggak begitu kerasa gitu. Jadi kalau tangan lu taruh sini tuh ya kerasa ada coak untuk bagian tumit lu, cuman nggak terlalu nggak terlalu signifikan gitu ya. Dan dia nggak menggunakan external heel counter, tapi seperti biasa dia ada heel counter di sini yang cukup keras guys, sampai dengan sini ya, bagian sini ya. Jadi bagian sini dan sini lembut. Dimana yang menariknya lagi adalah bagian ininya di bagian tumitnya nih guys, bagian apa ya namanya nih ya, di bagian heelnya ini. Jadi ini itu menurut gue didesain dan dibuat agak lebih tinggi dari biasanya ya, menurut gue ya agak lebih tinggi dari biasanya, dan dibuat dengan aksen ada kayak patternnya di sini, which is gue nggak tahu ya fungsinya untuk apa. Cuman dengan dia lebih tinggi ini menurut gue pribadi sih akan menghasilkan dua kemungkinan ya. Yang pertama, kaki lu bisa lecet ya karena ini terlalu tinggi, dan yang kedua ini akan memberikan kenyamanan sempurna bagi lu. Nah, patut ditunggu ya ketika gue pakai nanti kira-kira apa nih yang gue dapat gitu ya dari bentuk ininya yang lebih tinggi. Terus kita ke bagian insole-nya guys. Insole-nya ini sendiri juga Mills mempunyai teknologi juga yang mereka namakan untuk insole-nya ini dengan nama Mills Light Comfort guys. Jadi Mills Light Comfort ini adalah teknologi insole berbahan dasar molded EVA yang ringan, didesain untuk memberikan kenyamanan maksimal. Teknologi insole ini juga disertai lapisan yang dapat mencengkram telapak kaki dengan baik, sehingga meminimalisir kemungkinan kaki bergeser yang dapat membuat kaki cedera gitu. Jadi ya kelihatan banget kan dari bentuknya sendiri, dia insole-nya bukan yang tipe flat, tapi dia agak sedikit action di sini sampai belakang dan di sini gitu ya. Dan dia bahannya juga ya sudah cukup keset menurut gua. Ini yang apa ya, yang memproteksi kaki lu juga supaya nggak banyak slip lah di dalam. Dan yang menariknya bagi gua ya, ini menarik loh. Jadi insole ini kelihatannya tebel, ini tebel, cuman memang dia ringan guys. Jadi kayak ya itu tadi ya, light gitu ya. Kelihatannya sih kayak tebel ya, tapi ini ternyata ringan. Nah, gua nggak tahu juga nih, belum tahu apakah penggunaan insole aslinya akan membantu gua, terutamanya kaki gua untuk lebih nyaman, atau gua harus replace insole juga gitu. Dan akan gua bikin videonya sendiri ya. Jadi gua akan membandingkan
3 sepatu di fitting, si Mills, si Specs, dan si Legion yang udah gue pakai main. Terus kita ke bagian yang banyak banget disinggung orang guys, yaitu bagian outsole-nya atau bagian sole plate-nya. Nah, Mills sendiri mempunyai teknologi juga yang dia sematkan untuk si outsole-nya. Apa teknologinya? Teknologinya adalah Mills TRX Gravity Plus. Jadi teknologi ini adalah teknologi stud atau pull sepak bola Mills yang didesain secara khusus dengan bentuk dan diletakkan secara sistematis pada titik traksi yang sesuai. Teknologi ini dapat memberikan daya cengkram yang maksimal seperti mendapat gravity tambahan sehingga memungkinkan pemain dapat bermanuver dengan bebas dan tetap nyaman. Nah, banyak yang udah nyinggung ya di review-review yang lain, ini mirip banget sama outsole-nya Puma Ultra. Which is menurut gua ya memang mirip dan sah-sah aja dipakai oleh brand lain gitu ya, dengan tetap melampirkan identitasnya sendiri. Jadi Mills dibuat senada dengan uppernya, dibuat aksen bening, lalu dibuat logo Mills di bagian belakangnya. Dan ya sesuai teknologi yang udah gue sebutin tadi, ini seperti memberikan gravity ya. Jadi bagi gue sendiri ya, kalau gue mau ngomentarin Puma Ultra secara khusus gitu ya, Puma Ultra itu sendiri menurut gue adalah sepatu speed underrated yang pernah gue pakai. Nggak gembor-gembor dipasarin, tapi ringannya termasuk yang paling ringan, dan statnya itu yang termasuk yang paling enak buat dipakai di sintetik maupun di rumput. Nah, keuntungannya kita dapetin stat seperti itu di produknya Mills adalah ya harapan gue bisa mendapatkan pengalaman yang sama ketika gue pakai si produknya Mills gitu ya. Menurut gue sih ini cocok banget ya, stat agresif banget untuk lo tadi ya bermanuver, untuk lo mendapatkan traksi yang lebih baik. Menurut gue dengan susunan bentuk statnya ini sendiri itu akan terwujud lah, tapi ya let's see ketika gue coba nanti ya. Nah, overall apa sih yang ada di pikiran lo atau gua ketika gua mendapatkan sepatu baru dari suatu brand yang baru juga gitu ya? Ya tentu yang pertanyaan yang paling umum adalah durability gitu ya. Gua sendiri sih cukup meyakini ya, gua udah lihat memang produknya ini dengan kerapihan yang rapih gitu ya. So far gue lihat ini sangat rapih gitu ya, nggak ada minus-minus di bagian ininya, di bagian outsole-nya dan di bagian upper-nya, semua rapih. Ya harapan gue sih karena ini produk dari perusahaan besar ya kan, partnernya timnas kita untuk jersey dan mencoba terjun di sepatu sepak bola, harapannya sih ya ini akan sementereng, akan sebaik apa yang mereka lakukan di jersey gitu. Jadi kalau gue sendiri sih menilai dengan gue udah lihat dan pegang ini durability-nya menurut gue akan cukup baik gitu ya. Nah, gue belum bahas masalah beratnya nih guys. Kalau gue pegang begini ya, ini cukup berat ya, walaupun gue cukup surprise juga ya, sepatunya nggak terlalu tebal gitu ya, kok bisa kerasa berat. Nah, kemungkinan menurut gue, asumsi gue itu karena si outsole-nya ini cukup berat gitu ya. Jadi sepatu ini sendiri menurut gue cukup berat. Kalau gue feel begini dia lebih berat daripada Reborn gitu ya. Mungkin di angka 215 gram untuk size 43 nya guys, tapi nanti akan gue tampilkan berat realnya. Overall sih first impression gue cukup cukup tertarik ya melihat sepatu ini. Gue pegang, gue feel gitu ya, dengan range harga yang menurut gue cukup terjangkau, desain yang bagus, warna colorway yang bagus, ini layak jadi pilihan lo lah guys. Cuman ya kalau gue ya sebagai fans sepatu-sepatu ringan ya mungkin ini agak cukup berat menurut gue. But who knows lah ketika nanti dipakai ya kan, mudah-mudahan sih dengan bentuk statnya yang seperti ini at least nggak licin kayak Legion dan NK ketika gue pakai di GBK. Oke guys, segitu aja dari gua video unboxing gua kali ini. Unboxing yang tidak seperti diri gua gitu, karena udah gua buka karena gua penasaran banget.
Kalau lu ngerasa video ini bermanfaat, lu boleh share ke temen lu yang pengen cari review Mills versinya Golden Boots. Dan kalau lu udah pakai, udah beli, lu boleh komen juga di bawah kesan lu gimana ketika lu pakai sepatu ini, atau ketika lu belum sempat pakai tapi udah pegang, kesan lu gimana. Dan kalau pada akhirnya lu memutuskan subscribe setelah lu nonton video ini, thank you banget guys, support lu sungguh berarti bagi gua. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.